Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jam 3 dini hari, Kampung Jatireja masih gelap dan sepi. Hanya satu rumah yang lampunya sudah menyala. Rumah kayu sederhana di ujung gang. Milik Pak Darun, laki-laki berusia 40-an itu duduk di dapur, mengaduk santan dalam panci besar. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut meski tubuhnya kurus. Bau daun pandan dan serai mulai menyebar, menyatu dengan aroma nasi yang baru saja mengembang di dandang. Bismillah, semoga rezeki hari ini lancar, gumamnya pelan sambil menutup dandang dengan kain tipis. Setelah semua bahan beres, ia bergegas mengambil sarung dan berjalan ke musala kecil di ujung jalan. Langkahnya pelan tapi pasti. Sendal jepitnya bersuara lirih menyentuh tanah yang masih basah sisa embun. Sampai di musala, ia langsung naik ke atas mimbar kecil, lalu mengumandangkan azan subuh dengan suara mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya menggema di udara pagi yang dingin. Tak lama, 1-2 warga mulai berdatangan. Pak Darun mengimami salat subuh dengan suara pelan namun jelas. Setelah doa, ia tak langsung pulang. Ia menyapu musala, merapikan sajadah, lalu duduk sebentar membaca Al-Quran sebelum kembali ke rumah. Begitu sampai rumah, nasi uduk sudah matang. Istrinya, Bu Sarti, menyiapkan lok-lok sederhana, orek tempe, telur balado, dan bihun goreng. Mereka berdua sudah hafal ritme pagi. Pak Darun bungkus nasi, Bu Sarti susun ke dalam termos besar. Setiap pagi, sekitar pukul 5, ia sudah siap mendorong gerobaknya keluar rumah. Gerobak tua warna biru itu sudah menemaninya berdagang hampir 10 tahun. Tulisan nasi uduk Pak Darun, halal dan berkah, tertera di bagian depan. Dicat tangan oleh anak tetangga saat masih kecil dulu. Meski catnya mulai pudar, pembelinya tetap setia. Setiap hari, rutenya tak berubah. Ia lewat gang-gang sempit, menyusuri jalan depan sekolah dasar, lalu berhenti agak lama di depan kos-kosan mahasiswa dekat kampus swasta. Di sanalah pelanggan tetapnya menunggu, terutama anak-anak kos yang tidak sempat masak atau ingin sarapan. Murah tapi enak, Pak Darun. Kayaknya bihunnya makin enak ya, celetuk seorang mahasiswi berjilbab sambil tertawa kecil. Paling kamu lagi lapar aja, jawab Pak Darun sambil tertawa. Tangannya cekatan membungkus nasi mereka enggobral. Sebentar, lalu Pak Darun lanjut mendorong gerobaknya. Ia hafal semua nama dan wajah langganannya. Meski tidak banyak bicara, ia mendengarkan keluhan mereka tentang tugas kuliah, dosen killer, sampai masalah cinta. Meski hidupnya sederhana, Pak Darun dikenal bijak. Kalau ada yang sakit, dia akan datang menjenguk. Kalau ada anak kos kesurupan, orang pertama yang dipanggil biasanya dia. Tapi ia tak pernah mengaku bisa mengobati. Ia hanya bilang, saya cuma bantu doain. Padahal, dulu sebelum jadi pedagang, dia pernah mondok selama 7 tahun di pesantren terkenal. Di sana, ia belajar banyak hal ilmu agama, kitab kuning, dan sedikit ilmu hikmah. Tapi setelah lulus, ia memilih hidup biasa, dunia ilmu gaib. Katanya, terlalu banyak tipu daya. Pernah suatu ketika ia diajak membantu seseorang yang katanya diganggu jin. Tapi ternyata orang itu hanya pura-pura agar bisa menipu warga dan minta sumbangan. Sejak itu, Pak Darun kapok. Ia hanya mau pakai ilmunya kalau benar-benar diperlukan. Selebihnya, ia lebih nyaman jualan nasi uduk, menghidupi keluarga kecilnya. Rezeki itu nggak harus lewat cara hebat. Begitu katanya suatu malam pada anaknya yang penasaran kenapa ayahnya nggak buka pengobatan seperti orang-orang. Sore hari, setelah dagangan habis, Pak Darun biasa duduk di musala. Kadang ia mengajar ngaji anak-anak, kadang cuma dia membaca buku tua yang dibawanya dari pesantren dulu. Warga hormat padanya bukan karena dia bisa hal-hal aneh, tapi karena dia konsisten, sabar, dan gak pernah menyusahkan orang. Hidupnya mungkin tampak biasa, tapi ada ketenangan yang terasa dari caranya bicara dan menghadapi hidup. Namun, minggu itu, ada hal yang sedikit mengganggu pikirannya. Salah satu pelanggan tetap, seorang mahasiswi bernama Alia, mulai terlihat berubah. Biasanya ceria dan banyak tanya. Sekarang lebih sering diam, matanya sayu, wajahnya pucat. Awalnya Pak Darun mengira Alia hanya kecapekan atau banyak tugas kuliah. Tapi tiap hari Alia datang makin lemas. Suaranya lirih,
kadang seperti orang bingung. Bahkan pernah ia hampir jatuh pingsan saat mengambil nasi. "Maaf ya Pak, saya lagi nggak enak badan," katanya waktu itu sambil menahan muntah. Pak Darun cuma mengangguk, tapi batinnya mulai curiga. Ada yang nggak beres, tapi ia belum mau menebak. Ia tahu, kadang penyakit itu datang karena fisik lemah, kadang karena hal lain. Malam harinya, saat duduk di musala sendirian, pikirannya melayang ke wajah pucat Alia. Ia menarik napas panjang, lalu berdoa pelan. Ia tahu, hidup tenangnya selama ini bisa saja terusik. Tapi ia juga tahu, kalau memang sudah waktunya turun tangan, maka ia tak bisa menolak. "Kalau ini ujian, semoga aku bisa nolong tanpa kesombongan," gumamnya. Esoknya, sebelum berangkat dagang, ia menambah sesuatu ke dalam doa paginya. Ia tak tahu kenapa, tapi hati kecilnya berkata, sesuatu akan datang, dan dia harus siap. Hari itu, langit agak mendung, meski masih pagi. Pak Darun seperti biasa tiba di depan kos-kosan dekat kampus, pukul 6:30. Di bawah pohon mangga besar yang sudah jarang berbuah, ia berhenti dan membuka termos nasi uduknya. Mahasiswa satu persatu keluar dari pintu gerbang kos. Sebagian masih menggosok mata, sebagian lagi sudah rapi dengan tas di punggung. Biasanya, Alia termasuk yang paling awal datang. Senyumnya selalu jadi pembuka pagi. Tapi hari itu, ia baru muncul ketika antrean mulai sepi. Langkahnya pelan, pakaiannya lusuh, dan rambutnya tak serapi biasanya. Wajahnya terlihat lelah, dan kantung mata hitam jelas menonjol. "Telat ya, Mbak," sapa Pak Darun sambil mulai membungkus nasi. Alia cuman mengangguk kecil. Senyumnya hambar, matanya tak fokus. Ia berdiri agak jauh dari gerobak, seperti enggan terlalu dekat. "Lauk biasa?" tanya Pak Darun lagi. "Iya Pak," jawabnya pelan. Lalu diam. Pak Darun memperhatikan gerak-geriknya. Biasanya Alia banyak cerita, paling tidak soal kuliah atau teman-temannya. Tapi kali ini, ia bungkam. Waktu menyerahkan bungkus nasi, Pak Darun sengaja menahan tangan Alia sebentar. "Kamu sehat, Mbak?" tanyanya pelan. Alia tersentak sedikit, lalu buru-buru menarik tangannya. "Cuma kecapekan, Pak," jawabnya cepat. "Terima kasih ya." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Pak Darun diam beberapa saat sebelum melanjutkan dagangannya. Hari-hari berikutnya, keadaan Alia makin aneh. Beberapa kali ia datang dengan mata sembab, seperti habis menangis semalaman. Tubuhnya makin kurus. Pernah sekali, ia menjatuhkan bungkus nasi karena tangannya gemetar. Waktu ditanya, ia hanya bilang kurang tidur. Pak Darun mulai khawatir. Sedang terjadi pada gadis itu. Tapi sepertinya ia belum siap cerita. Malam harinya, Pak Darun sempat menyebut nama Alia dalam doanya. Ia tak minta apa-apa, hanya agar jika memang ada yang tak beres, bisa segera terlihat jelas. Pagi selanjutnya, Alia datang lebih awal. Tapi wajahnya tetap murung. Kali ini ia tak langsung minta dibungkuskan. Ia hanya berdiri di samping gerobak, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Pak Darun," ucapnya pelan. Pak Darun menoleh. "Iya Mbak, kalau orang sering mimpi mayat, itu kenapa ya?" Pak Darun tidak langsung menjawab. Ia menutup termos nasi dulu, lalu memandang Alia. "Maksudnya gimana?" Alia menarik napas panjang, matanya berair. "Sudah 2 minggu lebih saya mimpi ketemu mayat perempuan, Pak. Badannya rusak, luka di mana-mana. Tapi dia nangis terus, kayak minta tolong. Kadang dia cuma duduk di pojok kamar, kadang jalan mendekat." Pak Darun diam. Suaranya masih tenang saat menjawab. "Mayatnya kenal Mbak?" Alia menggeleng. "Nggak pernah lihat sebelumnya, tapi rasanya kayak familiar." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Kadang saya dengar suara tangisan di kamar, Pak. Padahal cuma saya sendiri. Pernah juga, waktu tengah malam, saya merasa ada yang duduk di kasur saya. Tapi waktu saya nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa." Pak Darun mendengarkan dengan serius. Ia tak langsung menyimpulkan apa-apa. Tapi dari ceritanya, ia tahu ini lebih dari sekadar mimpi biasa. "Kamar kamu pernah dipakai orang lain sebelumnya?" "Katanya sih pernah, tapi saya nggak tahu siapa. Yang ngontrak sebelum saya pindah, katanya pindah mendadak." Pak Darun mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai menebak-nebak. Tapi ia tak ingin menakut-nakuti Alia. "Kamu pernah cerita ke orang lain
Alia menggeleng. Teman-teman di kos gak ada yang percaya. Malah bilang saya halu. Pak Darun menghela napas. Kalau begitu, boleh gak saya mampir ke kos kamu nanti malam? Alia menatapnya. Ragu? Pak Darun bisa bantu. Saya gak janji bisa ngapa-ngapain. Tapi kadang, kalau kita merasa gak tenang, ada baiknya tempat kita dibersihin, dibacain doa. Alia akhirnya mengangguk pelan. Malam itu, selepas isya, Pak Darun datang ke kos Alia. Ia membawa botol kecil berisi air putih dan beberapa lembar daun bidara. Alia menyambutnya dengan wajah tegang. Tempatnya di lantai 2. Kata Alia, mempersilakan masuk, tangga kos sempit dan sedikit berderit. Waktu mereka sampai di kamar Alia, suasananya langsung terasa berbeda. Udara di dalam kamar pengap, meski jendela terbuka. Bau aneh, seperti kain lembab yang lama tak dijemur, tercium samar. Pak Darun berdiri di tengah kamar. Ia menatap sekeliling perlahan. Matanya tertuju pada sudut ruangan dekat lemari, lalu ke kolong kasur. Seringnya kamu mimpi di jam berapa? Tanyanya. Biasanya sekitar jam 2 atau 3 pagi. Selalu di jam itu, Pak Darun duduk bersila. Ia membuka botol air, lalu mulai membaca doa-doa pelan. Alia hanya diam, duduk di sudut ranjang, memperhatikan. Beberapa menit kemudian, angin dingin masuk lewat jendela, padahal sebelumnya tak terasa apa-apa. Pak Darun membuka mata. Kamu tidur di kasur ini sejak pertama pindah? Iya, Pak. Ini kasur lama dari pemilik kos. Pak Darun mengangguk. Ia mendekat ke sisi kasur, lalu pelan-pelan membungkuk dan melihat ke bawah. Ia diam beberapa detik. Apa ada bau aneh yang kamu cium? Selain tadi malam, Alia mengangguk. Kadang bau busuk, kayak bau bangkai kecil. Tapi saya kira cuma saluran kamar mandi. Pak Darun menutup botol air. Wajahnya mulai serius. Kalau kamu gak keberatan, besok kita coba bersihkan kamar ini. Tapi sebelumnya, kamu coba ingat baik-baik. Ada orang yang pernah kamu sakiti. Tanpa sengaja, Alia diam. Lama, lalu wajahnya berubah. Seperti baru mengingat sesuatu. Tapi ia tak langsung bicara. Sudah 3 malam berturut-turut Alia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia seperti masuk ke dunia yang berbeda. Dunia gelap dan pengap. Suara tangisan samar sering terdengar entah dari mana. Kadang keras, kadang cuma seperti bisikan di telinga. Yang paling membuatnya tak tahan adalah bau menyengat yang muncul tiba-tiba. Bukan bau sampah biasa, tapi lebih mirip bau kemenyan basi menyengat, tengik, dan bikin mual. Bau itu muncul tiap malam, biasanya antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Aneh ya, waktu pagi tiba, bau itu hilang sama sekali. Awalnya, Alia mengira itu hanya perasaan, tapi malam ketiga, bau itu muncul lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyalakan lilin aromaterapi, tapi tak ada perubahan. Bahkan kipas angin pun tak bisa mengusir bau itu. Lalu muncul suara langkah kaki. Pelan, satu persatu, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. Alia duduk di kasur, tubuhnya gemetar. Lampu sudah menyala, tapi suara itu tetap terdengar. Ia mencoba mengintip ke bawah pintu. Tak ada siapa-siapa. Kos sudah sepi. Semua teman kos di kamar masing-masing. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia melihat bayangan hitam di pojok kamarnya. Sosok perempuan berambut panjang duduk memeluk lutut. Tubuhnya membungkuk, dan rambutnya menjuntai sampai lantai. Alia hanya bisa memandangi makhluk itu, tanpa bisa bergerak. Napasnya tersengal, badannya dingin, dan tepat saat sosok itu mengangkat wajahnya memperlihatkan mata kosong dan luka besar di pipi, Alia langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, salah satu teman kosnya, Vira, mengetuk pintu kamar Alia yang terkunci dari dalam. Karina Takeda. Jawaban, Vira memanggil ibu kos dan membuka kamar pakai kunci cadangan. Mereka menemukan Alia tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku dan dingin, tapi masih bernapas. Ia sadar sekitar 1 jam kemudian di puskesmas terdekat, waktu Pak Darun datang. Dagang pagi itu, Vira menghampirinya sambil membawa kabar. Wajahnya cemas. Pak Darun, Alia semalam pingsan di kamar. Katanya lihat sesuatu. Pak Darun langsung berhenti membungkus nasi. Dia sekarang di mana? Baru pulang dari puskesmas. Pak, kayaknya masih lemes. Pak Darun tidak banyak bicara. Settle. Dagangannya habis.
Ia langsung menuju kos. Alia sudah kembali ke kamar tapi masih terbaring. Wajahnya pucat dan matanya masih sayu. Ia terlihat seperti orang yang baru saja mengalami mimpi buruk panjang. Pak Darun, maaf ya manggil ke sini lagi. Suara Alia pelan. Bukan masalah. Kamu nggak apa-apa. Alia menggeleng pelan. Saya nggak kuat, Pak. Semalam baunya makin parah. Terus, saya lihat perempuan itu lagi. Duduk di pojok kamar. Tapi kali ini, mukanya rusak, berdarah. Pak Darun masuk ke dalam kamar. Ia tidak bicara, hanya berdiri di tengah ruangan. Matanya memandangi sekitar. Udara di dalam kamar terasa berat, lebih panas dari biasanya. Meski jendela terbuka lebar, hidungnya mencium aroma sisa kemenyan yang aneh, tidak wangi, seperti kemenyan untuk pengajian, tapi lebih ke bau tengik dan menyengat. Boleh saya lihat bawah kasur? Tanya Pak Darun. Alia mengangguk. Pelan-pelan, Pak Darun menunduk dan mengangkat sprei di bawah kasur. Ia melihat gumpalan rambut kering yang melilit seperti sarang tikus. Ada juga serpihan seperti tanah kuburan yang masih basah dan bercampur abu. Pak Darun menghela napas panjang. Ia menutup kembali sprei. Ini bukan gangguan biasa. Alia menatapnya lemas. Saya disantet ya, Pak. Pak Darun tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi plastik dekat tembok. Saya belum bisa bilang pasti, tapi dari baunya, dari barang-barang yang kamu gak pernah letakkan sendiri di kamar, ini lebih dari sekadar gangguan makhluk halus biasa. Kenapa saya, Pak? Itu yang harus kita cari tahu. Kadang orang bisa kena kiriman karena sengaja disasar. Kadang juga karena dia tinggal di tempat yang bekas sasaran. Alia, saya nggak punya musuh, Pak. Teman saya juga biasa aja. Nggak ada yang aneh. Pak Darun memandangi wajahnya. Kamu nggak pernah terlibat masalah apapun? Alia ragu-ragu. Dulu pernah. Ya, cuma salah paham kecil tapi udah lama. Nggak sampai dendam. Pak Darun berdiri. Malam ini, saya mau coba bersihkan kamar ini. Tapi sementara, kamu jangan tidur di sini dulu. Pindah ke kamar kosong atau ke rumah teman kalau bisa. Nanti malam saya balik lagi. Alia mengangguk pelan. Ia terlihat lega, walau tetap ketakutan. Malam harinya, Pak Darun datang dengan membawa daun bidara segar, air ruqyah, dan garam kasar. Ia minta izin ke ibu kos untuk masuk ke kamar Alia. Beberapa penghuni kos lain ikut mengintip dari pintu lorong. Pak Darun, itu beneran santet ya? Bisik salah satu penghuni. Doakan aja, jangan bikin ramai. Jawabnya singkat di dalam kamar. Pak Darun duduk bersila, menyalakan lampu kecil, lalu mulai membaca doa pelan. Ia siramkan air ke sudut-sudut kamar, menyapu bagian bawah kasur dengan daun bidara, dan menaburkan garam di bawah jendela. Selama proses itu, beberapa kali lampu kamar berkedip sendiri. Sekali waktu, jendela tertutup tiba-tiba meski tak ada angin. Tapi Pak Darun tetap tenang. Sekitar 1 jam kemudian, ia keluar dengan wajah serius. Ini belum selesai, tapi untuk sementara, kamar sudah lebih aman. Jangan tidur sendiri dulu. Nanti, kita lanjutkan. Sebelum pergi, ia memberi satu pesan ke Alia. Kalau kamu mimpi lagi, coba perhatikan baik-baik. Mungkin kamu bisa tahu siapa yang mengirimkan ini. Malam itu, Pak Darun duduk di serambi rumahnya, ditemani kopi pahit dan mushaf kecil di tangan. Ia baru saja pulang dari kos Alia. Hatinya belum tenang. Meski kamar sudah dibersihkan, rasa ganjil masih ada. Gangguan seperti itu biasanya tak akan muncul tanpa sebab. Pasti ada yang memancing atau mengarahkannya ke Alia. Ia buka Al-Quran, membaca pelan, sesekali memejamkan mata, meminta petunjuk. Dulu, waktu masih di pesantren, guru ngajinya pernah bilang, kadang hati yang bersih bisa menangkap isyarat yang tidak bisa dijelaskan logika. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba muncul bayangan samar dalam pikirannya. Seorang perempuan, rambut panjang, berdiri membelakanginya. Suaranya berat, terdengar marah. Lalu kalimat itu muncul begitu saja. Jelas, kau curi semua milikku. Pak Darun membuka mata. Terasa ia tidak mengenal suara itu, tapi tahu itu bukan pesan sembarangan. Ia catat kalimat itu di buku kecil yang selalu ia bawa. Keesokan harinya, ia kembali ke kos Alia. Gadis itu tampak lebih tenang, meski wajahnya masih terlihat cemas. Alia, kamu semalam mimpi apa? Tanya Pak Darun sambil duduk di bangku kayu dekat tangga.
Alia diam sebentar. Matanya seperti sedang memilih kata. Awalnya saya di lorong gelap, Pak. Terus ada sosok perempuan manggil-manggil. Suaranya kasar. Dia marah. Dia bilang saya ambil sesuatu yang bukan hak saya. Saya nggak ngerti maksudnya. Kamu lihat wajahnya. Alia mengangguk pelan. Sekilas. Tapi saya seperti kenal. Rasanya familiar. Tapi saya takut sebut namanya, Pak. Pak Darun mengangguk. Ia sudah menduga. Saya juga dengar kalimat yang mirip. Alia, tadi malam. Kau curi semua milikku. Coba kamu ingat-ingat. Ada seseorang dari masa lalu yang pernah ngomong seperti itu. Alia menggigit bibir bawahnya. Matanya menunduk. Lama ia diam. Sebelum akhirnya bicara pelan. Ada satu orang. Tapi saya nggak yakin dia sampai segitunya. Siapa? Nindi. Dulu kami sahabat satu kos juga. Tapi semuanya berubah waktu kejadian beasiswa itu. Pak Darun mendekat sedikit. Beasiswa apa? Alia menarik napas panjang. Waktu semester 3, saya dan Nindi ikut seleksi beasiswa kampus. Kami sama-sama masuk final. Tapi entah gimana, tugas akhir Nindi dianggap plagiat. Padahal dia ngerjain sendiri. Yang jadi masalah, saya yang tanda tangan pengumpulan berkas atas nama kelompok. Terus, beasiswanya jatuh ke saya. Padahal saya udah minta kampus tinjau ulang. Tapi keputusan udah final. Sejak itu, Nindi berubah, jadi dingin, tertutup, gak mau ngobrol, terus pindah kos tanpa pamit. Pak Darun mendengarkan tanpa menyela. Ini bisa jadi akar masalahnya. Setelah itu, kamu gak pernah ketemu lagi? Enggak, bahkan nomor Wonia gak aktif. IG-nya juga ditutup. Pak Darun mengangguk pelan. Kalau kamu dikirimi santet, biasanya pengirim punya alasan kuat, dendam, cemburu, atau iri hati yang disimpan lama. Tapi saya nggak pernah maksud jahat, Pak. Saya percaya. Tapi kadang orang yang sakit hati nggak lihat niat, hanya lihat akibat. Alia tertunduk, matanya mulai berkokek-kokah. Saya harus gimana, Pak? Kita belum bisa tuduh siapa-siapa. Tapi sekarang kamu harus lebih kuat. Baca surat-surat pendek. Tiap mau tidur, jangan tinggal salat. Dan coba tulis semua mimpi kamu. Kadang mimpi bisa kasih petunjuk yang tidak kelihatan secara langsung. Alia mengangguk. Malamnya, seperti saran Pak Darun, Alia membaca Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Ia juga menaruh air doa pemberian Pak Darun di meja kecil di samping tempat tidur. Jendela dan pintu ia tutup rapat. Lampu tetap menyala. Sekitar pukul 2 malam, Alia terbangun. Suara bisikan muncul lagi, tapi kali ini lebih pelan. Ia tidak melihat sosok siapa-siapa, tapi hawa dingin langsung menyelimuti kamar. Tangannya gemetar. Ia menarik selimut, tapi tubuhnya tetap menggigil. Tiba-tiba ia seperti ditarik ke dalam mimpi yang sangat nyata. Ia kembali berada di lorong gelap. Di ujung lorong, ada pintu kayu terbuka. Di baliknya, ada meja kecil. Dan di sana, duduk Nindi. Rambutnya acak-acakan, matanya hitam pekat. Ia menatap tajam ke arah Alia. Kau tahu kenapa aku dihukum? Alia hanya diam dalam mimpi itu. Karena kamu diam. Karena kamu biarkan aku kehilangan segalanya. Kamu gak bantu aku. Kamu biarkan mereka ambil semua milikku. Mimpi itu terputus saat Alia tersentak bangun. Keringat membasahi tubuhnya. Nepes terengah-engah. Ia langsung menyalakan lampu lebih terang dan mengambil buku catatan. Ia tulis semua yang ia lihat dan dengar. Paginya, ia serahkan catatan itu ke Pak Darun. Dia bawa nama hukuman, Pak. Seolah-olah dia merasa saya biarkan dia dihancurkan. Pak Darun membaca catatan itu pelan-pelan. Ini bukan cuma dendam biasa. Alia, dia bukan hanya kecewa. Bisa jadi, dia nyari kekuatan di luar logika manusia buat balas kamu. Alia menatap Pak Darun dengan wajah panik. Dia belajar ilmu hitam. Mungkin, tapi kita belum tahu pasti. Tapi satu hal yang saya yakin, ini bukan kerja jin liar. Ini ada campur tangan manusia. Alia menggigit bibirnya. Kalau gitu, kita bisa hentikan. Pak Darun menatapnya serius. Kalau ini memang santet kiriman, bisa dihentikan. Tapi kamu harus kuat. Karena semakin kamu takut, semakin kuat efeknya. Alia mengangguk. Ia tahu ini belum selesai. Dan di luar sana, ada nama yang mulai muncul kembali dalam hidupnya. Nindi, nama yang selama ini ia hindari. Tapi sekarang datang membawa amarah yang nyata. 2 hari setelah Alia mengingat nama Nindi, gangguan di kos mulai jadi-jadi. Bukan cuma Alia yang terganggu, tapi juga para penghuni lain. Suara tangisan di tengah malam terdengar makin jelas. Kadang,
terdengar seperti di lorong, kadang dari kamar. Kosong di ujung, padahal kamar itu sudah lama tidak dihuni. Vira, teman sekamar Alia sementara, mulai merasa tak nyaman. Ia bilang setiap kali lewat depan kamar Alia, dadanya sesak. Beberapa anak kos lainnya juga mulai mengeluh. Badan pegal-pegal, mimpi buruk, bahkan ada yang sempat mimpi digendong makhluk tinggi besar dengan kepala tertutup kain kafan. Tapi yang paling parah terjadi malam Jumat. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara histeris dari lantai 2. Seorang penghuni kos bernama Naya mendadak menjerit keras dari dalam kamarnya. Saat teman-teman kos berhamburan naik, mereka menemukan Naya dalam keadaan merangkak dengan tangan berdarah, matanya melotot. Mulutnya komat kemit gak jelas. Ia sempat menggigit tangannya sendiri, lalu menendang lemari hingga jatuh. Ibu kos yang panik langsung menelepon Pak Darun. Untungnya, beliau belum tidur malam itu. Sekitar 15 menit kemudian, Pak Darun datang dengan wajah tegas, membawa botol air doa dan segenggam garam. Begitu melihat Naya yang kerasukan, Pak Darun langsung paham, ini bukan gangguan iseng, ini sudah masuk ke tahap bahaya. Tanpa banyak bicara, ia duduk di depan Naya dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Naya mendadak memekik, lalu terdiam. Beberapa menit kemudian, tubuhnya lemas dan akhirnya pingsan. Setelah Naya siuman, Pak Darun meminta izin untuk memeriksa seisi kos, terutama kamar Alia. Begitu masuk ke kamar Alia, hawa panas langsung menyergap. Kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Udara di dalam kamar seperti pengap dan tebal. Lampu yang baru diganti pun meredup seperti kekurangan daya. Pak Darun berdiri di tengah kamar. Ia menutup mata sejenak, lalu mengusap wajah. "Boleh saya lihat lotengnya?" tanyanya. Ibu kos membuka akses menuju atap kecil yang berada di pojok kamar. Pak Darun naik perlahan menggunakan bangku plastik. Begitu kepalanya masuk ke ruang sempit itu, ia mengendus bau aneh, bau amis bercampur busuk. Ia mengambil senter kecil dan menyinarinya ke pojok loteng. Di sana, ia menemukan gumpalan kapas penuh bercak darah kering, sisa bulu ayam hitam, dan satu buntalan kain perca yang dililit tali rafia merah. Ia turun perlahan, sambil membawa buntalan itu dalam kantong plastik ini. Bekas sesajen Yukap Pak Deron, pelan. Darahnya darah ayam hitam. Alia yang mendengar itu langsung pucat. Ia memegang lengan Vira. Tubuhnya gemetar. Ayam hitam biasanya dipakai dalam ritual santet berat. Dan kalau sampai ditaruh di loteng rumah orang, berarti rumah ini dijadikan tempat jatuhnya target. Jelas Pak Darun. Ibu kos ikut panik. Tapi siapa yang bisa naruh itu di situ? Saya nggak pernah lihat orang masuk aneh-aneh. Kelak pengirimnya pakai perantara, bisa saja yang naruh bukan orang, tapi jin suruhan. Jawab Pak Darun tenang. Ia lalu meminta izin memeriksa ulang kolong kasur Alia kali ini. Ia temukan 2 lembar daun sirih yang sudah membusuk, diselipkan di balik palang kayu, serta segumpal kapas dengan jarum pendek menancap di tengahnya. Semuanya disimpan rapi di tempat yang tidak akan terlihat, kecuali sengaja dicari. Darun langsung sadar, ini bukan sekadar gangguan karena dendam. Ini sudah tahap pengikatan jiwa, bagian dari ilmu santet tingkat tinggi. Biasanya tujuannya bukan cuma bikin sakit atau takut, tapi bisa sampai menguras semangat hidup, bahkan merenggut nyawa kalau dibiarkan. Ia memasukkan semua benda itu ke dalam kantong, lalu menyuruh Alia keluar dari kamar. "Kamu pindah dulu ya, minimal seminggu jangan tidur di kamar ini. Nanti saya bantu netralkan semua." Alia hanya bisa mengangguk. Ia belum sanggup berkata-kata. Bahkan langkah kakinya goyah saat meninggalkan kamar. Di luar kamar, para penghuni kos berkumpul. Wajah mereka campur aduk, takut, penasaran, dan cemas. "Ada yang tahu soal perempuan bernama Nindi?" tanya Pak Darun tiba-tiba. Beberapa orang saling pandang. Lalu seorang gadis bertubuh kecil mengangkat tangan. "Saya dulu pernah satu kos sama dia, Pak. Tapi waktu itu beda kamar. Orangnya pendiam, gak pernah ngobrol. Pindah pas semester 3. Mendadak pernah ada kejadian aneh sebelum dia pindah. Waktu itu sempat ada kejadian aneh juga. Salah satu anak kos kerasukan. Tapi gak separah sekarang. Saya kira kebetulan." Pak Darun mengangguk. Semua kepingan mulai menyatu di kepalanya. Setelah semua penghuni kos masuk ke kamar masing-masing, Pak Darun duduk sebentar di teras depan. Ia menatap langit malam yang mendung. Alia duduk di sebelahnya. "Pak, jadi saya beneran ditarget?"
Bukan cuma kamu, tapi jiwa kamu yang dibidik. Ini bukan main-main. Alia menggigit bibir. Saya harus gimana? Kita harus balikin kiriman ini. Tapi nggak boleh dengan kebencian. Karena kalau kita balas pakai marah, yang masuk malah celaka baru. Alia diam. Lalu Ea tanya, kalau ini nggak dihentikan, apa yang bisa terjadi? Pak Darun memandang lurus ke depan. Suaranya pelan. Bisa hilang akal, bisa lumpuh, atau bisa mati perlahan. Malam itu, Pak Darun kembali gelisah. Sejak kejadian di Kosalya, ia belum benar-benar bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu yang belum tuntas, seperti ada yang menunggu. Ia duduk di ruang tengah rumahnya. Lampu redup, hanya ditemani suara hujan yang mulai turun pelen-pelen. Ia membuka mushaf kecilnya, membaca beberapa surat pendek, lalu menutup mata. Dalam hening, ia memohon petunjuk. Beberapa menit kemudian, rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia seperti tertidur, tapi juga seperti sedang dibawa ke suatu tempat. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan yang selama ini menghantui Alia. Tapi kali ini wajahnya jelas. Luka di wajahnya masih ada, tapi sorot matanya bukan lagi marah, melainkan sedih dan meminta tolong. Perempuan itu duduk di bawah pohon besar, memeluk lutut. Di sampingnya, ada sesajen yang sudah membusuk. Ia menunjuk ke arah makanan itu, lalu menatap Pak Darun. Bukan aku yang mau, aku cuma tumbal. Suara itu menggema, lalu semuanya menghilang. Pak Darun terbangun dengan napas berat. Jam dinding menunjukkan jam 2:41. Di luar, hujan makin deras. Angin bertiup kencang sampai genting rumahnya bergetar. Ia langsung paham, selama ini yang mengganggu Alia bukan jin, melainkan roh manusia yang dijadikan tumbal. Biasanya, dalam ilmu hitam tingkat tinggi, arwah orang yang mati tidak wajar bisa dipaksa jadi perantara santet. Jiwa mereka diikat, dijadikan pengantar agar kiriman lebih kuat. Tapi roh seperti itu tidak pernah benar-benar jahat. Mereka terikat karena perjanjian yang dibuat orang lain, dan hanya bisa dilepaskan kalau ada yang mendoakan mereka dengan ikhlas. Pak Darun berdiri, lalu menuju dapur. Ia mulai menyiapkan nasi uduk, bukan seperti biasanya untuk jualan pagi, tapi nasi uduk khusus yang akan digunakan untuk sedekah malam Jumat Kliwon. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Hujan dan angin yang datang tiba-tiba adalah tanda bahwa dunia yang tak kasat mata sedang bergerak. Ia cuci beras dengan hati-hati, menambahkan daun pandan, serai, dan santan kental. Tapi kali ini, ia juga membaca doa-doa pelindung sambil mengaduk nasi, bukan untuk menarik kekuatan gaib, tapi sebagai niat sedekah dikirimkan untuk arwah perempuan yang muncul dalam mimpi. Ia lalu siapkan telur balado, bihun goreng, dan orek tempe seperti biasa. Semuanya dimasak dengan niat yang sama, untuk mengirimkan doa, bukan untuk memuaskan selera. Pukul 4 subuh nasi sudah matang. Wangi gurihnya memenuhi dapur. Tapi di luar, hujan belum berhenti. Bahkan angin bertiup makin kencang. Tirai rumah Pak Darun bergerak-gerak sendiri. Dan lampu dapur sempat meredup meski listrik tidak padam. Bu Sarti, istrinya, keluar dari kamar sambil memeluk jaket. Kamu nggak tidur, Darun? Nggak, malam ini waktunya apa? Doa? Buat yang nggak pernah dikirimi doa? Bu Sarti diam. Ia tahu suaminya bukan orang sembarangan. Kalau sudah bicara seperti itu, pasti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pagi itu, setelah salat subuh, Pak Darun membungkus nasi uduk dalam plastik kecil, seperti ia biasa berdagang. Tapi kali ini, bungkusannya lebih banyak, sekitar 50 porsi. Ia letakkan semuanya di 2 kardus besar. Lalu ia mengajak 2 tetangganya yang biasa bantu di musala, Pak Slamet dan Mas Guntur. Mereka bertiga membawa kardus itu ke musala kampung. Di sana, mereka membagikan nasi kepada warga yang datang subuh, terutama orang tua dan anak-anak yatim yang biasa ikut ngaji pagi. Sebutkan dalam hati, ini buat orang yang tak dikenal, yang wafat dalam keadaan tak tenang. Semoga Allah terima, ucap Pak Darun saat membagikan satu persatu. Setelah dari musala, ia lanjut ke pinggiran kampung. Ia bagikan nasi uduk ke orang-orang yang tinggal di bedeng dan rama-rama kayu reot yang kadang tak punya cukup makanan sehari-hari. Tak satu pun dari mereka tahu, nasi itu bukan sekadar sedekah.
Tapi cara melepaskan jiwa yang terikat sambil membagikan nasi. Pak Darun terus berdoa dalam hati. Ya Allah, jika memang arwah ini korban dari perbuatan manusia, maka cukupkan penderitaannya. Jangan biarkan ia terikat oleh dendam orang lain. Terimalah dia dalam kasih-Mu. Menjelang jam 9 pagi, semua nasi uduk sudah habis dibagikan. Hujan masih turun, tapi anginnya mulai reda. Alia, yang dari semalam tidur di rumah teman dekat kampus, bangun dengan badan segar. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ia tidur tanpa mimpi buruk. Tak ada suara tangisan, tak ada bayangan hitam, dan tak ada hawa dingin menusuk tulang seperti malam-malam sebelumnya. Saat ia membuka jendela, terlihat pelangi kecil di kejauhan. Padahal hujan masih turun rintik-rintik. Ia langsung menelepon Pak Darun. "Pak, saya mimpi indah tadi malam." Perempuan itu tersenyum. Dia bilang sudah cukup, sekarang aku pulang. Pak Darun tersenyum kecil. Ia tahu sedekah itu sudah sampai. Hari itu, Alia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan, terdengar panik. "Kamu temannya Nindi kan? Dia lagi nggak beres. Kamu bisa ke sini." Alia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Ia tak tahu harus mengaku sebagai aib. Hubungan mereka sudah lama putus, dan baru-baru ini malah dihantui bayangan masa lalu soal Nindi. Tapi naluri mengatakan ia harus pergi. Alamat yang dikirim lewat pesan menunjukkan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempatnya sempit, tembok luar penuh lumut, dan halaman dipenuhi daun kering. Rumah itu seperti tak pernah disentuh orang waras. Alia datang ditemani Pak Darun. Ia sudah cerita semuanya ke beliau, dan Pak Darun langsung bersedia ikut. Sesampainya di sana, mereka disambut perempuan bernama Rika, teman kerja Nindi yang tinggal di sebelah. "Nindi dari semalam ngomong sendiri, Pak. Terus pagi tadi tiba-tiba jerit-jerit, mukulin dinding, lalu duduk diam depan cermin sambil nyoret-nyoret." Alia melangkah masuk pelen-pelen ke kontrakan. Bau apek dan asap menyesakkan langsung menyeruak. Ruangan itu sempit, hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan satu cermin berdiri yang retak di bagian tengah. Nindi duduk di depan cermin itu. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong, tangannya penuh goresan, sebagian masih berdarah. Kuku jarinya patah-patah, seperti habis mencakar tembok. "Nindi," Alia memanggil pelan. Tiba-tiba kepala Nindi menoleh cepat, matanya melotot. Lalu ia tertawa kecil, tapi tawa itu tidak wajar. Suaranya berat, seperti bukan miliknya. "Kau datang juga." "Akhirnya datang. Setelah semua ini." Alia satu langkah, napasnya tercekat. Pak Darun mendekat, membuka tas kecilnya, dan mengambil botol air doa. Ia basahi tangan, lalu mendekati Nindi. "Nindi, kamu dengar saya?" Sosok dalam tubuh Nindi menjawab. "Dia tak bisa keluar. Dia menungguku. Aku yang dijual, aku yang dibuang." Pak Darun mulai membaca ayat ruqyah. Bacaan itu membuat Nindi merintih keras. Tangannya mencakar lantai, matanya terpejam. Cermin di depannya mendadak berembun meski udara kering. "Dia janji," katanya, "aku dilindungi, tapi dia yang dijadikan tumbal. Aku." Pak Darun makin memperkuat bacaan. Ia tahu yang bicara bukan jin, melainkan arwah korban. Tubuh Nindi bergetar hebat, lalu terjatuh ke samping. Setelah beberapa menit, ia mulai tenang. Napasnya melambat. Nindi membuka mata. Air mata langsung mengalir deras. "Saya nggak mau begini, Pak." Suaranya pelan. "Dulu saya ketakutan. Saya nyari bantuan ke orang pintar. Dibilang hidup saya disabotase orang lain. Dia bilang saya harus bersih dulu. Saya nurut. Saya dikasih sesajen, mandi bunga, disuruh diam di kamar selama 1 malam. Dan setelah itu," tanya Pak Darun tenang. "Teman saya, namanya Tiwi. Dia anak kos juga. Malam itu, dia mendadak kerasukan dan masuk rumah sakit. Nggak lama, dia meninggal. Kata orang karena gagal jantung. Tapi saya tahu itu karena saya." Air mata Nindi semakin deras. Ia memeluk dirinya sendiri. "Setelah itu, saya selalu dihantui rasa bersalah. Tapi saya juga nggak bisa lepas dari perjanjian itu. Setiap malam Jumat, saya harus taruh bunga dan darah ayam di depan cermin. Kalau lupa, saya diganggu. Kadang sampai muntah darah." Pak Darun mengangguk pelan. "Kamu bukan cuma buat perjanjian, kamu juga jadi bagian dari sistem pesugihan kiriman. Dan sekarang, arwah korbanmu minta. Bukan karena dia dendam,
tapi karena dia tersiksa. Nindi menunduk dalam-dalam. Tangannya masih gemetar. Dia marah, Pak. Dia bilang saya pengkhianat. Dia bilang saya bohong. Bukan marah, kata Pak Darun. Dia minta keadilan, dan kamu harus ikut bantu bebaskan dia. Nindi menatap Pak Darun dengan wajah penuh rasa takut. Apa yang harus saya lakukan? Kamu bertobat dulu. Lepas semua benda-benda dari perjanjian itu. Buang cerminnya. Hancurkan sesajen. Dan bantu kirim doa buat Tiwi. Kita sedekahkan makanan atas namanya. Nindi mengangguk cepat. Ia tampak seperti orang yang akhirnya melihat cahaya setelah lama dalam gelap. Pak Darun berdiri, lalu menoleh ke cermin. Di permukaan retak itu, sekilas terlihat bayangan perempuan berdiri di belakang mereka, rambut terurai dan wajah penuh luka. Tapi kali ini tidak menyeramkan. Wajah itu tampak tenang, seperti siap pergi. Malam itu juga, cermin dibawa keluar dan dipecahkan di lapangan kosong. Semua benda milik dukun dibakar. Pak Darun pimpin doa singkat, minta agar semua ikatan yang dibuat dengan cara batil dilepaskan. Beberapa hari kemudian, Nindi mulai pulih. Luka di tangannya sembuh perlahan. Ia mulai salat, minta maaf ke banyak orang, dan menghubungi keluarga almarhumah Tiwi. Sementara itu, Alia tidak lagi merasa dihantui. Ia tidur dengan tenang, bangun tanpa mimpi buruk. Pak Darun tahu, gangguan memang sudah berhenti. Tapi sisa-sisa dari apa yang pernah terjadi masih tersisa di hati masing-masing. Dan ia sadar, musuh terbesar manusia bukan makhluk gaib, tapi keputusasaan yang bikin orang tergelincir ke jalan gelap. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Kali ini suasananya jauh berbeda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh dari atap, dan tidak ada mimpi buruk yang membuat orang bangun dengan peluh dingin. Alia sudah kembali ke kamar kosnya. Seminggu terakhir, tidurnya nyenyak. Wajahnya kembali cerah, tubuhnya segar, dan matanya tidak lagi sayu seperti dulu. Ia kembali bisa tertawa, ngobrol dengan teman-teman kos, dan yang paling penting, kembali fokus kuliah. Namun malam itu, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Bersama Bu Kos dan beberapa anak kos lainnya, mereka menggelar doa bersama kesil-kasilan di teras. Mereka membaca surat Yasin, tahlilan singkat, dan kemudian membagikan nasi uduk yang lagi-lagi dimasak oleh Pak Darun sendiri. Khusus untuk malam itu, nasi uduk kali ini dimasak dengan niat sederhana, sebagai persembahan kedua, bukan untuk jin atau arwah, tapi untuk menyambung rasa syukur, dan didedikasikan atas nama Tiwi, gadis yang dulu menjadi korban diam-diam dari ritual jahat yang sempat menyeret Nindi ke jalan gelap. Warga sekitar musala ikut menikmati nasi uduk yang dibagikan. Anak-anak menghabiskan makanannya sambil tertawa. Riang, para orang tua duduk santai sambil menyeruput teh manis hangat. Pak Darun hanya duduk di pinggir serambi musala, menyaksikan semuanya. Ia tidak banyak bicara malam itu. Ada semacam rasa lega di dadanya, meskipun hatinya masih terasa waspada. Malam larut, hujan gerimis turun perlahan. Angin semilir membawa wangi tanah basah dan sisa aroma nasi uduk yang masih tercium dari dapur. Pak Darun pulang ke rumah, membersihkan diri, lalu berbaring di atas kasur tipisnya. Sebelum tidur, ia membaca doa seperti biasa, menutup mata perlahan, dan seperti yang sudah ia duga, malam itu ia bermimpi lagi. Ia berada di tengah ladang yang luas, dengan kabut tipis di sekeliling. Di tengah ladang itu, ada satu jalan kecil dari tanah merah. Di ujung jalan itu, berdiri seorang perempuan. Wajahnya sudah tidak rusak. Bajunya putih bersih, rambutnya tertata rapi. Ia tersenyum ke arah Pak Darun. Terima kasih, sudah mengantarku pulang. Pak Darun mengangguk pelan. Sudah semestinya kamu bebas dari semua itu. Perempuan itu mendekat, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, aku bukan satu-satunya. Pak Darun mengernyit. Maksudmu? Masa banyak yang terikat, yang dikorbankan, yang disembunyikan. Mereka menunggu, dan hanya sedikit yang peduli. Pak Darun terdiam, lalu bertanya, kenapa kamu datang lagi? Karena kamu bisa mendengar. Jawab perempuan itu, karena kamu tidak menutup mata seperti yang lain. Tapi, kamu akan lelah. Kamu harus siap. Saat itu, perempuan itu berjalan mundur perlahan, lalu menghilang dalam kabut. Pak Darun terbangun dengan pelan. Ia duduk di ujung tempat tidur,
menyeka keringat di dahinya. Jam dinding menunjukkan jam 3:27 dini hari. Ia tidak takut, justru ada perasaan lain yang muncul di dadanya. Pasrah dan siap. Selama ini, ia menghindari urusan gaib. Ia hanya ingin berdagang nasi uduk, hidup sederhana, dan sesekali membantu warga sekitar. Tapi ternyata masa lalunya sebagai santri dan murid dari guru ruqyah lama-lama menariknya kembali ke jalur itu, bukan karena ia ingin, tapi karena dunia ini memang masih penuh orang teraniaya secara diam-diam, korban santet, tumbal dan ilmu hitam yang masih bebas berkeliaran tanpa siapapun mau menolong. Pagi itu, setelah subuh, ia kembali ke dapur, bukan untuk dagang, tapi untuk menyiapkan nasi uduk secukupnya, seperti biasa. Tapi kali ini dibungkus lebih banyak 1 kantong. Ia sisihkan. Ia taruh di depan musala kecil yang dulu ia bantu bangun saat masih muda. Ia letakkan nasi uduk itu di atas piring plastik, ditemani sebotol air putih dan selembar kertas bertuliskan, "Untuk siapapun yang pernah disakiti secara diam-diam. Untuk kalian yang tak punya nama di dunia, tapi semoga harum namanya di akhirat." Tidak tahu siapa yang akan mengambil nasi itu, atau mungkin akan dibiarkan begitu saja. Tapi Pak Darun yakin, arwah-arwah yang teraniaya tidak butuh tempat mewah atau sesajen aneh. Mereka hanya butuh dikenali, didengar, dan didoakan. Hari-hari berikutnya, Pak Darun kembali berjualan seperti biasa. Tapi sekarang, ia mulai sering didatangi orang yang curhat soal gangguan di rumahnya, anaknya yang mimpi buruk, atau orang yang tiba-tiba sepi. Ia tidak lagi menolak. Ia tidak takut. Ia tahu jalan pulangnya memang bukan ke tempat yang nyaman, tapi ke jalan yang menuntun orang lain keluar dari kegelapan, dan wangi nasi uduk yang ia masak setiap pagi, kini bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga menjadi penanda bahwa masih ada doa yang ditanam dalam setiap bungkusannya.